Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Di 2026 ini akan ada kejutan besar yang saya pikir ini akan menghantam mereka semua yang hari ini merasa diri paling benar. Akan tetapi di balik itu ada hal yang begitu gelap, yang begitu jahat, yang tersembunyi, yang hari ini mulai naik ke permukaan. Para akademisi, para ahli digital forensik akhirnya memiliki sebuah keyakinan bahwa dia yang selama ini teriak-teriak ijazah Pak Jokowi palsu dengan membawa title S2 dan S3-nya dari luar negeri, dari Jepang, dengan membawa penelitian sehingga dari atas apa yang dia lakukan itu, dia mengeluarkan statement 11.000 triliun ijazah Pak Jokowi adalah palsu yang berhasil menggiring publik untuk terpaksa mempercayai karena dia membawa gelar dari S2, S3 dari Jepang. Akan tetapi akhir-akhir ini kebenaran mulai naik ke permukaan. Sepertinya teman-teman dari Joshua Sinambela itu mulai benar-benar yakin dengan dugaan mereka bahwa S2, S3 Rismon ini benar-benar adalah ijazah yang palsu. Ya, dengan bagaimana mereka mengumpulkan bukti-bukti yang ada, hadirlah atau nampaklah sebuah keyakinan yang besar bahwa ini harus dilaporkan, bukti yang kami punya ini sudah cukup kuat. Dan akan ada tindakan yang mungkin ini akan menjadi surprise buat kalian semua untuk kapan waktu akan dilaporkan Rismon Sianipar, tapi kisi-kisinya adalah segera. Kalau kita mengacu dari postingan Joshua Sinambela, ketika ijazah palsunya terungkap, berarti mereka menemukan bukti, teman-teman. Mereka menemukan sebuah fakta yang bisa membawa ini ke ranah hukum. Dan siapa yang akan melaporkan nanti kita bahas di belakang, teman-teman ya. Di sini Bang Joshua Sinambela mengatakan bahwa ketika ijazah palsunya terungkap, ini tidak singgung soal nama, tidak singgung soal person, tapi pasti publik tahu. Ketika ijazah palsunya terungkap, yang muncul bukan klarifikasi, melainkan kreativitas kebohongan baru. Coba kalian bayangkan, mereka sudah menganggap kebohongan adalah sebuah kreativitas. Workshop internasional fiktif, undangan palsu. Joshua Sinambela pasti dengan memberikan penegasan seperti ini, pasti dia mempunyai bukti yang kuat. Tidak mungkin seorang Joshua Sinambela, seorang yang intelektual, seorang ahli digital forensik mengeluarkan statement-statement seperti ini tanpa dia mengetahui bahwa bukti yang dia pegang adalah bukti yang kuat. Karena setiap perkataan mengandung konsekuensi hukum, teman-teman. Makanya saya percaya ketika Joshua Sinambela mampu atau berani mengungkapkan seperti ini, dia sudah menemukan mungkin ya sebuah bukti-bukti yang konkret, yang dimana dia begitu yakin dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis di akun Facebooknya, teman-teman. Ya, dan institusi yang hanya hidup di dokumen. Ini bukan pembelaan akademik, melainkan panik seorang pemalsu yang kehabisan akal. Pemalsu yang kehabisan akal. Dan mengacu dari postingan-postingan, jika kalian menyaksikan postingan-postingan YouTube dari Bang Bill Offside, teman-teman ya, kalian mungkin bisa menerka-nerka siapa yang akan mewakili dari YouTuber Nusantara untuk melaporkan yang ahli gadungan tersebut. Aku hampir bilang dagungan. Ya. Jadi ini adalah langkah konkret bagaimana YouTuber Nusantara mengambil langkah konkret, tidak hanya benar-benar mengatakan kepada publik, oh itu dia ijazah palsu, dia begini begitu, tapi mengambil langkah tindakan hukum. Inilah yang selama ini diinginkan oleh masyarakat. Ya, bagaimana coba kalian pikir? Masyarakat yang selama ini sudah terombang-ambing oleh mereka yang mengaku diri mereka peneliti. Orang yang selama ini, teman-teman, itu mendiskreditkan institusi kepolisian. Ya, beberapa petinggi-petinggi dari Polri yang disebut oleh orang itu, teman-teman. Dia mengatakan bahwa ada beberapa petinggi-petinggi Polri yang melakukan abuse of power dalam beberapa kasus besar. Dan juga dia mengatakan bahwa
ada beberapa penyidik yang menggunakan software ini dan itu, seolah-olah dia merendahkan bahwa yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam beberapa kasus itu sama sekali tidak bisa dipakai sebagai sesuatu yang menguatkan secara hukum. Dia seolah-olah mengatakan bahwa dia yang lebih pintar, dia yang lebih benar atas setiap ahli-ahli yang dihadirkan. Pokoknya seperti itulah teman-teman bahasanya. Sehingga dia mendiskreditkan petinggi-petinggi Polri, penyidik-penyidik yang ada. Pokoknya di dalam kasus yang dimana dia kalah, pasti dia akan jatuhkan, ya, seolah-olah dia yang paling ahli di atas segalanya, teman-teman. Orang yang selama ini sebut Pak Jokowi ijazahnya palsu, orang yang selama ini dengan berbagai macam penelitiannya dia mengeluarkan statement dengan begitu yakin bahwa dengan penelitian ini 11.000 triliun ijazah Jokowi palsu, yang membuat masyarakat itu ketarik untuk percaya. Sekalipun awalnya mereka nggak percaya, tapi mereka terpaksa percaya karena ada embel-embel kebohongan yang dibangun di belakangnya mengatakan dia adalah lulusan dari luar negeri, S2 dan S3, doktor dari luar negeri, teman-teman, yang kemudian memberikan sebuah penelitian ilmiah yang sangat tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sehingga masyarakat berhasil terkelabui. Nah, kalian bayangkan orang yang selama ini merasa diri lebih hebat dari semua petinggi Polri, orang yang selama ini merasa lebih pintar penelitiannya dari semua ahli-ahli yang ada, ya, orang yang dengan segala macam kata-kata indahnya, kata-kata yang seolah terdengar akademik, sehingga menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi ternyata dia adalah penipu atau pembohong publik. Coba kalian bayangkan betapa ruginya bangsa ini dibuat oleh dia. Apa yang dibangun hari ini membuat adanya polarisasi. Yang dibangun oleh dia ini membuat adanya perpecahan tengah-tengah masyarakat. Ya, ada orang yang dulunya tidak mau ambil pusing dengan isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi, dan kemudian akhirnya tertarik dan mempercayai mereka dengan berbagai macam alasan, sehingga masyarakat ketarik nih teman-teman, terpaksa mempercayai karena ahli ini, ahli digital, sekalipun dia nggak masuk dalam komunitas ahli digital forensik. Ya teman-teman ya, coba kalian bayangkan, dia yang selama ini mengatakan Wapres Gibran tidak lulus SMA, sekalipun sudah ada berbagai macam bukti untuk membantah kebohongan mereka. Tapi coba kalian bayangkan, ternyata dia yang menipu publik. Dia melakukan pembohongan publik sehingga menghadirkan kekacauan, menghadirkan perpecahan, bahkan berpotensi kerusuhan, teman-teman. Coba kalian bayangkan. Dan kapan akan dilaporkan? Surprise. Ini akan menjadi kejutan dan tamparan yang keras, teman-teman. Ya, kita doakan agar supaya teman-teman itu berhasil mendapatkan, berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang baru, yang konkret, yang tidak bisa terbantahkan. Apalagi kalau sudah ada verifikasi dari tempat kuliah di luar negeri sana, di Jepang, teman-teman. Itu tidak bisa lagi untuk dibantah kalau sudah ada klarifikasi langsung dari sana. Ya teman-teman, berbeda dengan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan, memberikan klarifikasi, Jokowi pernah berkuliah di UGM. Tapi sebaliknya, jika nanti didapati dari dia ini di tempat dia menimba ilmu di Jepang itu mengatakan tidak pernah, dan kemudian mereka mengemukakan alasan kenapa dia nggak selesailah sudah. Ini adalah babak akhir dari manusia satu itu, teman-teman. Ya, kita akan nantikan. Ini akan menjadi kejutan dan berita nasional. Kalau orang yang selama ini kebongkar busuknya, teman-teman, yang teriak-teriak selama ini, mengatakan Jokowi seperti ini, Gibran seperti ini, institusi Polri seperti ini. Nah, jika terbongkar kedua aslinya, masyarakat harus sadar. Dan kalau masyarakat tidak mau sadar, ada orang-orang yang masih mempercayai, sudah memang itu memang sudah nggak bisa ditolong lagi, teman-teman ya. Hatinya udah bebal ya, hatinya udah kacau kalau seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita beralih ke pembahasan yang lain, teman-teman ya, di mana Ahmad Kosinudin ini berbicara soal lapor-melapor, teman-teman. Bang, kenapa sih kamu berbicara soal melapor-melapor? Apakah karena kamu dilaporkan Roy Suryo juga?
7 orang pendukung Jokowi dilaporkan Roy Suryo. Anda salah satunya, Bang. Tenang, kita mempunyai 24 pengacara yang siap untuk berada di barisan YouTuber Nusantara dan podcaster yang lainnya. Bang, tapi Anda deg-degan gak ya? Deg-degan adalah. Oke teman-teman, anyway, ada berita juga yang mengatakan bahwa tapi pengacara Egy Sujana memberikan sebuah konferensi pers yang katanya bersiap untuk melaporkan Ahmad Kosinudin. Nah, pasti kalian di rumah, nah ini yang aku tunggu-tunggu. Pasti ini yang kalian tunggu-tunggu. Kita sama-sama saksikan dulu teman-teman. Ini datang menemui Bang Egy Sujana dalam rangka apa, mungkin bukannya ada sesuatu yang sangat serius nih. Saya hari ini dipanggil oleh keluarga Bang Egy, disuruh Bang Egy untuk datang ke sini untuk mengklarifikasi atas statement yang dilakukan oleh Kozinudin. Kami atas nama keluarga dan pengacara Egy Sujana akan melaporkan saudara Kozinudin dengan fitnah yang dahsyat dan luar biasa. Nah, lo. Dengan statement saudara, apakah saudara dapat mempertanggungjawabkan bahwa pejuang telah menjual menjadi pengkhianat? Ini luar biasa, ya. Kalian sudah terlalu mengada-ngada. Kalau kau paham hukum Kozinudin, kau jangan berpidato, ya. Kau edukasi aja, hukumnya melekat pada klienmu. Jangan hanya pidato melebihi kepentingan klien kamu. Ini datang menemui Bang Egy Sujana dalam rangka apa, mungkin bukannya ada. Oke teman-teman ya. Yuk kita kompor-kompori yuk Egy Sujana. Jangan, gak boleh kalau gitu ya. Kita gak boleh seperti itu. Tapi kali ini saya percaya, sekalipun kalian berat untuk mengatakan, ayo ngaku. Kali ini kalian dukung Egy Sujana kan? Abang, kemarin aja kamu bilang Egy Sujana seperti ini, seperti itu karena mengatakan ini dan itu kepada Pak Jokowi. Ya, gak apa-apa dong aku bela sekarang. Kalian juga kan? Kalian pasti dukung kan teman-teman? Ya kayak gini ya. Saya selalu sampaikan di dalam konten saya itu tidak membenci orangnya. Dan saya berharap kalian seperti itu. Jangan membenci pribadinya. Jangan membenci personnya teman-teman. Tapi yang kita lawan, yang kita benci, yang kita tidak senangi adalah perbuatan mereka yang merugikan orang lain. Itu yang harus kita lawan ya. Dan ketika keluar perbuatan yang baik dari diri mereka, kita dukung dong. Ya kita dukung. Dan kali ini enak aja ya. Selama ini Ahmad Kosinudin sebagai pengacara bertutur seperti yang Ibu Eli Daneti katakan. Bahwa Ahmad Kosinudin ini seharusnya ketika dia menjadi seorang pengacara, bahasanya mengedukasi dong. Jangan ada bahasa memprovokasi, bahkan dia ikut-ikutan. Mengatakan beberapa kali di stasiun TV mengatakan ijazah Jokowi palsu. Ya, dia mengatakan bahwa kami mewakili rakyat Indonesia dan hari ini dia mulai kelewat batas. Bolehlah dia mengatakan hal-hal yang berbau fitnahan, tuduhan kepada Pak Jokowi. Tapi kali ini dia melakukan tuduhan-tuduhan itu kepada Egy Sujana. Jokowi dan Egy Sujana adalah dua insan yang berbeda. Ayo kita buat gerakan dukung Egy Sujana, laporkan Ahmad Kosinudin. Ya, karena itu adalah tindakan yang ya sekalipun mungkin itu yang kita tunggu, yang kita nantikan dari Pak Jokowi ya. Ahmad Kosinudin berapa kali memberikan statement-statement yang menuduh atau merendahkan Pak Jokowi di banyak acara televisi. Akan tetapi kita tidak akan melihat hal itu karena Pak Jokowi orangnya ya
tidak mau fokus di situ, teman-teman. Akan tetapi mungkin kita bisa mendapatkan kepuasan hati kita itu dari Egy Sujana. Makanya kita dukung Egy Sujana, laporkan Ahmad Kosinudin. Karena sebagai pengacara dia mungkin kelewat batas. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan di hadapan publik, di hadapan televisi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Egy Sujana dan pengacara Eli Danetti, teman-teman. Makanya di situ dia mengatakan bahwa selaku kuasa hukum Egy Sujana, beliau siap melaporkan Kosinudin atas pernyataannya terkait Egy Sujana. Ya, itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk dia melaporkan seseorang yang membangun fitnah. Ya teman-teman ya, kalian sekalipun berat, kalian dukung kan Egy Sujana? Kalau kalian dukung Egy Sujana, tulis di kolom komentar, lanjut bang. Lanjut. Oke, ada berita apa lagi kita ini teman-teman ya? Udahlah ya. Kita bahas ini dulu. Untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur pada rakyat. Kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur pada rakyat. Usai diperiksa Polda Metro, Rustam ngaku tak niat penjarakan Jokowi gara-gara ijazah, hanya minta jujur. Halo Pak Rustam. Pak Jokowi dari dulu udah jujur. Kalian minta Pak Jokowi jujur. Pak Jokowi sudah jujur bahwa itu ijazah Pak Jokowi ijazah yang asli. Kalian mau berharap Pak Jokowi jujur dengan kemauan kalian. Pak Jokowi mau kalian berusaha untuk Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah saya palsu, baru itu kalian anggap jujur. Kalau memang yang sebenarnya realita yang terjadi bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kemudian Pak Jokowi mengatakan ijazah saya asli, kalian masih tetap ribut sampai jadi tersangka hari ini. Usai diperiksa, langsung mengatakan Pak Jokowi, kami nggak niat penjarakan Jokowi. Ya, siapa yang mau berpenjara? Lucu emang teman-teman ya. Kita ada karena berdua ini udah nggak ada di pengadilan lagi. Oke. Karena tugas ya. Oke, silakan Pak Pita terakhir, Bang. Iya, ini saya melihat mereka ini ribut ini kencang, bisa budek saya. Kita merinding juga, saling sorak-sorak sampai urat lehernya mau putus. Apalagi like kita ini saya lihat matanya sampai mau keluar melihat saya. Berarti Anda punya intinya, Jadi, Bang. saya ingin sampaikan Singkat intinya, saja, Bang. saya ingin sampaikan sebuah lagu Begawan Solo. Oke. Ya. Begawan Solo. Oke. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Oke. Mata airmu dari Boleh, Bang, Anda juga kalau mau nyanyi. Solo Oke, terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh dan akhirnya ke penjara. Kita ada karena berdua ini udah nggak ada di pengadilan lagi. Air mengalir sampai jauh, akhirnya sampai penjara. Air mengalir sampai jauh, akhirnya sampai ke penjara. Langsung ribut. Aduh Bang Pitra, ada aja teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya, saya pikir itu dulu berita yang saya pikir ini bisa membuat kalian semua tambah-tambah informasi lah. Dimana kan ada cerita baru nih teman-teman, saling lapor melapor. Ada satu ahli gadungan yang akan dilaporkan, bukti-bukti mereka sudah anggap sangat kuat. Diduga bahwa ijazahnya palsu. Orang yang selama ini tuduh-tuduh ijazah palsu, ijazah Pak Jokowi palsu, Gibran palsu, tapi ternyata ijazahnya sendiri palsu. Coba kalian bayangkan kebohongan yang dibangun di publik teman-teman. Malu orang-orang yang mempercayai ahli gadungan ini teman-teman ya. Malu. Juga Ahmad Kosinudin akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum dari Egy Sujana. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya ngelihat kalian ngaku lah, kalian pengen kan dia dilaporkan karena selama ini kok dia mengeluarkan tuduhan indah itu kok dia tidak dilaporkan. Ini saatnya. Ayo buat gerakan hashtag kita dukung Egy Sujana. Egy Sujana nanti mereka akan katakan nanti Egy Sujana akan menjadi termul. Luar biasa ya Pak Jokowi ya.
Luar biasa, Pak Jokowi nggak perlu melaporkan, pendukung Pak Jokowi nggak perlu melaporkan dia itu, teman-teman. Hanya dengan kata damai saja mereka saling melapor. Luar biasa. Ya teman-teman, luar biasa. Air mengalir sampai jauh, akhirnya masuk penjara.